Jadi jangan sampai cuma hanya membuat kebijakan, tapi nggak ngerti resiko-resikonya. Ya. Harus sehat jasmani, rohani, pendengarannya, penglihatannya, penciumannya, dan semuanya sehat semuanya. Ya. Sebab itu mempunyai efek yang sangat besar kalau apalagi salamatun nafs, jiwanya itu harus benar-benar baik. Ya. Jiwanya, kondisi jiwanya. Karena kalau tiba-tiba hanya masalah ada kritik sedikit saja, tidak bisa nahan, marah-marah, membuat instruksi kebijakan yang salah. Menterinya ditempeleng misalnya. Ya apa saja lah, tidak hanya itu. Nah ini syarat yang nomor 3, salamatul hawas minas sam'i wal basari wal lisan wan nafs. Ini seorang presiden harus itu. Yang keempat, salamatul a'dha. Nah ini sehat seluruh anggota badan. Itu harus jelas. Kalau termasuk umur, itu saya lihat di sini termasuk salamatun nafs, jiwanya ya. Karena psikologi umur juga mempengaruhi kan. Iya pasti. Umur. Artinya tingkat kematangan. Pengalaman juga. Itu. Jadi, pengalaman dan ya itu kalau memang umur itu juga mempengaruhi, memang diatur oleh undang-undang, saya yakin itu sudah semuanya dipikirkan lah oleh pembuat undang-undang dulu. Itu syarat yang keempat. Yang kelima, ar-ra'yu al-mufti ila siyasatir ra'iyati wa tadbiril masalihi. Memiliki wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum, kepentingan publik, kemaslahatan publik. Jadi harus ketika mau jadi pemimpin, harus mampu mengelola untuk membuat kebijakan, baik itu kebijakan umum, yang umum untuk publik, atau yang khusus untuk individu-individu. Karena dalam dasar prinsipnya berbangsa dan bernegara, yang kedua adalah al-jam'u baina maslahataini, menyatukan antara dua maslahah. Maslahatul amah wa maslahatul khosoh. Kemaslahatan untuk publik, misalnya bikin jalan, itu kepentingan umum kan? Bikin pasar, kepentingan umum. Tapi tanahnya kepentingan pribadi, karena sudah ada yang miliki. Begitu pula bikin harbor, bikin dan bangun apa saja. Itu contoh rempang. Ini kan ada kemaslahatan umum, tapi ada kemaslahatan fardiyah. Lalu ketika ada persoalan semacam ini, pemimpin harus mampu. Mampu apa cara pelaksanakan? At-taufiq wal muwazanah baina maslahah al-mutadoribah. Bagaimana mereconcile antara problem-problem, direconcile yang terjadi di masyarakat. Wal muwazanah, dibikin balance antara kepentingan publik, orang banyak, dan kepentingan individu-individu. Jadi tidak juga merugikan kepentingan umumnya, tapi tidak boleh juga merugikan kepentingan individunya. Maka individunya dihargai, kepentingan umumnya dihargai. Nggak gampang kan? Tidak gampang tentunya. Nah, makanya harus punya ilmunya. Itulah presiden syaratnya yang kelima. Syarat yang keenam, as-syaja'ah wan najdah ila himayatil ummah wal bilad. Bagaimana seorang presiden atau wapres itu mempunyai keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat. Harus. Maka kalau Presiden Jokowi itu sering ngomong, presiden ke depan harus yang berani. Ya tapi berani itu harus terukur. Karena keberanian semuanya ada resiko.
betul. Nah, resiko itulah yang termanage, terukur. Risk management wajib paham dan harus tahu. Berani itu adalah syarat menjadi pemimpin yang keenam. Ketujuh sekarang. Yang ketujuh, yang terakhir adalah termasuk di Indonesia ini adalah nasab. Keturunan. Keturunan. Nah, keturunan kalau di Indonesia itu keturunan yang baik-baik, yang tidak mempunyai relasi keluarga atau organisasi dengan organisasi yang terlarang, atau bahkan dengan keluarga yang memang terlarang, yang mempunyai dendam terhadap negara ini. Negara, betul. Jadi itu memang nasab yang baik lah, yang jangan sampai memang sudah dendam dengan model negara ini, sudah nggak seneng dengan model negara ini. Loh, kira-kira kalau dijadikan kan, kira-kira mau jadi bisa apa? Berganti gitu. kan gitu, bisa berganti haluan. Nah, jadi nasab individualnya yang baik-baik, juga nasab organisasinya yang baik-baik. Tidak hanya orang mau menikah ya, ternyata nasab. Termasuk jadi pemimpin. Jadi pemimpin harus jelas, bukan keturunan lembu peteng. Nah, itulah kira-kira syarat-syarat bagi pemilih dan syarat-syarat bagi yang dipilih. Luar biasa Kiai Marsudi ini untuk sudah menguraikan begitu panjang lebar tentang kriteria bagaimana menjadi sosok pemimpin. Tidak hanya pemimpin yang harus dipilih, tapi yang memilih itu juga ternyata punya kriteria, harus cerdas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Kiai, apa harapan Kiai terhadap kepemimpinan Indonesia ke depan? Harapan saya mempunyai 7 kriteria ini. Mampu untuk melihat peluang-peluang apa yang bisa memajukan bangsa ini. Kalau saya lihat, bangsa Indonesia atau negara Indonesia adalah negara yang lagi berkembang. Negara yang masih butuh jalan harus dibangun. Negara yang masih butuh sekolah dibangun. Infrastruktur. Negara yang masih butuh rumah-rumah dibangun. Negara yang masih butuh harbor dan infrastruktur yang lainnya dibangun. Pendidikan. Ini artinya negara yang kalau benar-benar diurus dengan baik, ekonomi akan growth. Berbeda dengan negara yang sudah cukup semua. Housing sudah cukup. Kantor-kantor sudah cukup, office sudah cukup. Sekolahan sudah cukup, jalan sudah cukup semua. Pendidikan sudah cukup semua. Lalu kira-kira masyarakatnya mau kerja apa? Wong sudah cukup semua. Bisa masyarakat menyerap tenaga kerja kan karena negara Indonesia masih membangun. Loh, kalau negara masih membangun kok sampai masyarakatnya nggak dapat kerjaan, berarti ada sesuatu yang salah. Betul. Nah, untuk itu carilah nanti pemimpin yang kira-kira yang bisa memprediksikan apa saja, kerjaan apa saja, mau membangun apa saja yang kira-kira bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, karena Indonesia lagi booming kependudukan yang milenial saja 102 juta. Sekarang ini. Jadi itu namanya hadiah demografi. Hadiah demografi kita. Nah, tentu dari 7 kriteria itu, Kiai, saya sanksi, agak ragu juga terhadap calon-calon pemimpin presiden kita ke depan. Apa jangan-jangan mereka sudah tahu belum ini kira-kira, Kiai? Jadi begini, memilih, makanya pemilih itu wajib paham. Kalau ada makanan, dari banyaknya makanan, ini enak semua, yang dipilih apa? Ya yang enak tapi yang sesuai juga. Yang enak, yang sesuai dengan diri kita, itu baru milih makanan. Maka di antara yang ada, yang tepat yang mana? Nah,
Karena kalau suruh yang paling jadi orang super, Ya. orang super yang nggak ada lah di dunia. Nggak ada Superman. Yang paling baik di antara yang ada. Yang paling sedikit tingkat Madorotnya. madaratnya, Yang paling banyak tingkat maslahatnya. maslahatnya. Yang paling tinggi maslahatnya, yang paling madorotnya paling kecil. Jadi harus banyak kajian kalau gitu, Kiai. Harus sering mendengarkan kritik. Kritik. Karena kritik itu adalah vitamin. Harus banyak mendengar, harus banyak Masukan-masukan. hayuning bawono. Nah, itulah kira-kira. Closing statement, Kiai, untuk episode Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. ini. Ya. Insya Allah kalau kita sama-sama sabar, kita mempunyai pemimpin yang sangat tepat dengan waktu dan zamannya, Ya. dan tempatnya di Indonesia, negara yang lagi berkembang, negara yang lagi membangun, maka harapan kita menjadi negara yang kuat, karena akan mempunyai pemimpin yang kuat. Kuat juga. Pemimpin yang kuat, negaranya kuat, maka rakyatnya kuat. Ada satu pepatah, orang fakir hidup di negara yang kuat Kuat. itu lebih baik Ya. daripada orang kaya hidup di negara yang lemah. Yes. Lebih baik lagi Baik. orangnya kaya-kaya, hidupnya di negara yang kuat. Oh, itu top. Tapi tetap harus ada orang miskin juga kan di situ. Ya, miskin Sebagai miskin di pengimbang sini dalam pengertian minimal harapannya kehidupan di atas garis kemiskinan. kemiskinan, betul. Kalau garis kemiskinan pun ada strata juga kan, walaupun hidupnya sudah di atas garis kemiskinan semua, ya tetap aja ada sebutan orang miskin di situ. Oke, baik, Kiai. Terima kasih luar biasa Kiai Marsudi sebagai salah satu tokoh besar di Republik ini, sudah begitu jelas gamblang memberikan satu pemahaman dan pencerahan kepada kita tentang kriteria pemimpin, bagaimana seorang pemimpin ke depan ini, dan juga bagaimana seorang pemilih itu sejatinya harus seperti apa. Dia juga ada kriterianya, tidak hanya asal memilih. Kalau kita punya banyak tokoh kiai, banyak ulama di kampung-kampung, tanyalah kepada mereka, kira-kira begitu ya Kiai. Iya, betul. Mudah-mudahan apa yang menjadi warning dan pencerahan kita pada hari ini memberikan warna buat kita dalam berbangsa dan bernegara, di mana saat ini Indonesia memerlukan seorang pemimpin yang kuat, yang cerdas, yang sehat, di mana itu akan mewujudkan masyarakat juga yang sehat, cerdas, dan kuat juga. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!